Halo, bertemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Kunci keberhasilan dari pengungkapan kejahatan-kejahatan termasuk kejahatan korupsi atau pelanggaran HAM adalah bagaimana negara melindungi saksi, terutama saksi kunci. Kita tahu mereka yang menjadi whistleblower atau saksi kunci biasanya mendapatkan tekanan, intimidasi, juga ancaman. Dan negara berkewajiban untuk melindungi. Pada episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Selamat sore Pak Hasto. Saya panggilnya Pak Hasto sore. Ya Pak ya? Ya, silakan. Ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu saya di program Ini Budi. Ini saya menganggap topik perlindungan saksi ini sangat relevan, sangat penting, terutama di tengah banyaknya kasus-kasus yang sekarang ramai menjadi pembicaraan orang ya Pak ya. Entah itu kasus korupsi, pelecehan seksual, atau kejahatan seksual, dan juga tentu saja pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu gitu ya Pak ya. Nah saya untuk mengawali pembicaraan kali ini Pak Hasto, saya ingin dapat gambaran sih, menurut Pak Hasto sebenarnya seberapa penting ini perlindungan terhadap saksi dan nantinya juga korban tentu saja dalam pengungkapan kejahatan ya Pak ya. Berbagai kejahatan lah yang menjadi concern dari kita semua. Ya, ini saya kira kita bisa mulai dari sejak reformasi Mas ya. Sejak reformasi itu kan merupakan kebangkitan dari masyarakat sipil, penguatan berhadapan dengan sistem negara. Dan kemudian itu melahirkan beberapa komisi atau lembaga produk reformasi lah produk reformasi. Nah, LPSK ini yang terakhir sebagai produk reformasi. Nah, itu didorong oleh paling tidak 2 tindak pidana yang cukup serius, yang agak sulit diungkapkan pada waktu itu, yaitu adalah tindak pelanggaran korupsi yang cukup marak, tetapi banyak saksi yang tidak berani memberikan kesaksian. Karena mendapat intimidasi. Selain itu juga tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang pada waktu itu kok belum selesai-selesai ini. Reformasi sudah terjadi, belum selesai juga kasus pelanggaran HAM yang berat, bahkan sampai sekarang. Nah, kondisi itulah yang mendorong masyarakat sipil pada waktu itu, terutama yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk perlindungan saksi dan korban. Yang kemudian menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan lobby-lobby baik kepada pemerintah maupun kepada DPR, sehingga dirumuskanlah suatu produk perundang-undangan yang kemudian disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini adalah dorongan dari masyarakat sipil terutama. Maksudnya gini Pak, ini kan sebenarnya kalau kita lihat membongkar kejahatan itu kan ya pasti yang kita bayangkan adalah
investigasi, kalau di aparat aparat entah KPK atau polisi ya pasti penyidikan, nanti ada proses peradilan, nanti berlanjut sampai proses pidana dan segala macam. Nah, tapi di segmen yang pelindungan saksi ini adanya di mana dan seberapa penting itu harus disediakan oleh negara gitu. Iya. Ya itu tadi karena kesadaran terhadap itu dan kemudian saat ini sebenarnya Indonesia juga sudah memasuki paradigma baru bersama masyarakat internasional ya. Paradigma baru di mana itu tidak lagi hanya memperhatikan pelaku tetapi juga saksi dan korban. Ya, di sini posisi penting LPSK itu. Karena selama ini perhatian sistem peradilan pidana kita itu lebih terfokus pada pelaku saja. Bahkan ketika tahun 81 lahir KUHP, itu kan dianggap sebagai sesuatu yang monumental ya. Di mana pelaku tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi dalam proses peradilan atau pengungkapan saksi. Ya. Itu kan sudah dianggap sebagai satu tonggak sejarah. Nah, dalam perkembangan berikutnya sistem peradilan pidana ini mengalami pergeseran dan ternyata muncul paradigma baru, itu harus diberikan perhatian yang lebih khusus, yang lebih bersungguh-sungguh, terutama kepada saksi dan korban. Karena saksi dan korban ini mau tidak mau adalah dua kelompok yang sangat signifikan di dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana. Untuk memberi gambar nih Pak Asto ya orang tahunya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya pengen Pak Asto memberi gambaran sebenarnya ini apa aja sih kegiatannya gitu kan? Apa yang kayak kita lihat di film-film itu sampai mengubah identitas. Kalau di film-film gitu Pak Iya, ada. Atau sampai face off apa gitu kan. Ini seperti apa nih Pak gambarannya? Sebenarnya kita juga punya kewenangan untuk itu, Mas. Apa sih? Tetapi belum sampai kita lakukan lah itu. Jadi LPSK ini kalau bisa saya pengen jadi Reza Radian Pak wajah saya gitu. Yang sudah melakukan kan bukan untuk saksi dan korban tapi untuk pelaku. Edi Tansil misalnya. Oh ya. Tapi itu bukan LPSK ya? Bukan. Ya. Jadi kami ini mempunyai mandat untuk menangani beberapa tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana yang berdimensi luar biasa dan organized crime lah kira-kira. Oleh karena itu muncul ada tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, kemudian penyiksaan, penganiayaan, tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan perempuan, itu kira-kira tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. TPPU juga menjadi bagian dari yang kita tangani, tapi biasanya TPPU itu berkorelasi dengan tindak pidana korupsi. Itu jenis tindak pidananya. Nah, LPSK ini mendapat mandat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban ini. Sementara di dalam undang-undang itu disebutkan dalam penjelasannya, perlindungan itu bukan hanya dalam arti memberikan perlindungan saja, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Selain itu LPSK juga diberi mandat untuk memfasilitasi tuntutan dari para korban untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara maupun restitusi ganti rugi dari pelaku. Secara umum kewenangan LPSK itu. Ya. Apa yang saya mungkin pengen contoh ya Pak ya. Yang terakhir apa yang ketika korban mendapatkan semacam kompensasi atau restitusi? Kalau nggak salah yang bom Bali ya Pak yang terakhir ya. Ya tindak pidana terorisme masa lalu. Masa lalu. Ya bukan hanya bom Bali tetapi diawali dari bom Bali. Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kan ditarik mundur sampai peristiwa bom Bali. Karena ini perubahan dari perpunya. Titik ininya di bom Bali ya Pak ya? Ya, karena itu kan mulai ada perpu yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini. Ya cukup banyak yang kita sudah lakukan terhadap kasus-kasus terorisme ini. Ya. Sebenarnya sejak Undang-Undang kita ini kan tahun 2013 ya? Berapa?
2006. 2006. 2006 nomornya nomor 13. Ya, nomor 3. Kemudian 2008 LPSK berdiri, tapi 2014 kemudian terjadi perubahan undang-undang. Dalam perubahan undang-undang itu kemudian masuk perhatian yang lebih sungguh-sungguh memberikan mandat kepada LPSK ini untuk lebih nyata lagi memberikan perhatian kepada saksi dan korban, diantaranya untuk tindak pidana terorisme dan juga tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Pada waktu itu ini menjadi tindak pidana yang cukup menarik perhatian dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kemudian dilakukanlah perubahan undang-undang itu. Nah, berdasarkan itu LPSK kemudian melakukan penguatan secara kelembagaan dan juga kita mulai menata organisasi maupun peraturan-peraturan secara internal sehingga untuk mengantisipasi permohonan kasus-kasus yang dimasukkan ke LPSK. Jadi cukup banyak yang jadi setelah bom Bali, semua kasus terorisme itu mendapatkan kompensasi, namanya kompensasi Pak ya? Kompensasi kalau kompensasi dari negara ya. Ada kriterianya nggak Pak? Apa yang boleh dapat atau enggak? Atau bagaimana prosedurnya? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, LPSK itu wajib memfasilitasi tuntutan kompensasi dari para korban. Korban ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok ya. Kelompok korban masa lalu itu yang sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ditarik mundur ke 2002 bom Bali 1. Ya. Okay. Nah, setelah undang-undang ini setelah itu, 2018. Ya, 2018 itu kelompok yang berbeda lagi. Nah, untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu itu undang-undang ini sangat progresif karena selain memberikan kompensasi juga kompensasi itu diberikan pada korban masa lalu dan tanpa melalui proses pengadilan. Oh, judgementnya siapa tuh? Jadi itu para korban itu meminta keterangan sebagai korban pada BNPT. Okay. Dan kemudian atas dasar itu LPSK akan melakukan assessment apakah korbannya ini meninggal, apakah korbannya mengalami luka-luka dengan derajat yang berat, menengah atau ringan gitu. Dan atas dasar itu kemudian LPSK membayarkan kompensasinya. Untuk gambaran berapa Pak masing-masing itu range? Yang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu untuk korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi 250 juta. Untuk korban dengan kategori luka berat itu 210 ya. Dan untuk korban luka menengah itu 115 dan korban luka ringan itu 75 juta. Tetapi itu maksimal. Tapi kalau untuk korban meninggal kan nggak ada maksimal. Iya, langsung aja. Iya. Itu yang 2018 ke sana ya Pak ya? Iya. Jadi itu tanpa pengadilan, pokoknya begitu disetujui oleh BNPT langsung dibayarkan. Gitu ya, kita melakukan assessment untuk kita bekerja sama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Karena kami kan tidak ahli untuk menentukan derajat luka. Jadi kami bekerja sama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia untuk melakukan assessment. Ya. Jadi itu semua korban dari bom Bali kan berarti ada bom Marriott, bom Kedutaan Australia, bom Bali 2. Marriott terus, itu ada 2 juga. Iya, ada 2 kali. Terus bom ada Australia, juga, Kedutaan. Ya, sampai ke sini itu berapa Pak kalau dari sisi akumulasi ininya? Kompensasi. Kompensasinya, waduh sangat banyak. Hitungannya saya tidak hafal Pak, tapi sudah. Tapi kalau yang pertama kali kita memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana masa lalu ya, bersama Presiden Desember tahun lalu, itu bom Bali tanggal 16, itu bukan hanya bom Bali, tapi bom terorisme masa lalu, itu kurang lebih 215 miliar. Ya. 215 orang. Oh, oke. Itu jumlah uang yang kita bayarkan 50 miliar lebih lah. Ya. Untuk kasus itu saja, untuk kasus untuk event itu saja. Yang pokoknya itu bagian dari yang sebelum 2018 ya Pak ya? Iya. Kalau yang setelah 2018 harus melalui pengadilan. Proses yang berbeda ya? Ya, itu bervariasi tergantung vonis yang diberikan oleh
hakimnya. Ada yang menerima ratusan juta saja, beberapa puluh juta saja, tetapi ada juga yang hampir 2M itu mendapatkan kompensasi. Sudah pernah itu Pak ya? Sudah pernah, ya. Nah, sebenarnya kalau kasus terorisme gitu kan rasanya nggak ada pro kontra ya Pak ya, pasti korban ya memang berhak mendapatkan kompensasi kan. Tapi untuk kasus-kasus yang lain yang lebih politis gitu kayak misalnya pelanggaran HAM gitu, itu gimana itu Pak? Ya, kasus pelanggaran HAM memang LPSK juga mengambil peran di situ ya. Tetapi peran yang dimainkan oleh LPSK ini kan ada di ujung ya. Jadi untuk beberapa tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, itu Komnas HAM kan kemudian menyatakan tindak pidana ini termasuk pelanggaran HAM yang berat. Dan kemudian itu dikirimkan ke Kejaksaan Agung, meskipun di Kejaksaan Agung prosesnya masih lama, belum tahu lah. Pernah ada 3 kasus yang digelar pengadilannya, tetapi itu juga membebaskan pelaku. Jadi memang masih jauh dari harapan lah untuk penyelesaian secara hukum lah. Nah, oleh karena itu kemudian LPSK ini bekerja sama dengan Komnas HAM. Jadi untuk tindak pidana yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan dinyatakan sebagai tindak pelanggaran HAM yang berat, kemudian kalau ada orang-orang yang merasa menjadi korban tindak pidana itu, bisa menghubungi Komnas HAM untuk mendapatkan surat keterangan dan kemudian meminta bantuan kepada LPSK untuk mendapatkan layanan bantuan medis maupun psikologis. Cukup Komnas HAM ya? Cukup Komnas HAM. Okay. Ya, karena apa? Karena di dalam Undang-Undang LPSK itu disebutkan LPSK bisa memulai perannya untuk terlibat di dalam menangani saksi maupun korban itu sejak penyelidikan. Nah, itu kan penyelidikan sudah dilakukan. Di Komnas HAM ya. Ada landasan hukum bagi LPSK untuk memberikan layanan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat ini. Itu ada cut off-nya nggak Pak kalau yang ini pelanggaran HAM itu? Sampai kasus apa nih? Boleh. Enggak, kalau buat LPSK lebih mudah. Karena ya dasarnya adalah tindak pidana pelanggaran HAM yang diselidiki oleh Komnas HAM dan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Jadi apa yang diberikan kepada ini yang sudah dilakukan sejauh ini? Misalnya kami memberikan layanan itu bantuan medis ya, terutama. Apa sih Pak misalnya yang kita sebut contoh aja kan kalau pelanggaran HAM sejauh ini apa aja? Pelanggaran HAM Priok, Talang Sari, Aceh itu ada 3 lokasi pelanggaran HAM yang di Jambu Kepok, di Simpang KKA, dan di Rumah Gedong. Dan yang paling banyak itu korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat 6566, itu yang jumlahnya paling banyak. Itu ada juga ya di sini. Iya. Bentuk ininya apa Pak? Ininya? Layanan LPSK ya memberikan layanan bantuan medis. Dan juga psikologis kalau diperlukan. Ada jangka waktunya nggak? Ya, karena anggaran LPSK yang sangat minim ya, kami tidak bisa memberikan layanan bantuan medis ini secara optimal sebenarnya, secara maksimal. Jadi kita memberikan layanan bantuan secara optimal saja, optimalnya menurut kami, dan itu ada batasnya 2 tahun yang kita berikan layanan bantuan medis kepada korban, baik itu yang secara reguler dibayarkan oleh LPSK, maupun yang kemudian dia diikutsertakan BPJS. Jadi yang membayar. Jadi ada program lain gitu ya? Ya, iurannya dibayarkan oleh LPSK. Itu juga 2 tahun saja? Ya. Berapa sih Pak budget APBN kita untuk ini program perlindungan saksi dan juga kompensasi untuk korban ini? Untuk semua ya. Kalau untuk semua itu LPSK kan tahun lalu hanya menerima 54 miliar. Nah itu habis dong untuk yang tadi bom itu. Ya, karena itu kemudian kita mengajukan APT, anggaran biaya tambahan, dan kemudian disetujui. Tapi kalau untuk kompensasi memang sudah ada komitmen dari pemerintah. Bukan di luar, itu di luar yang 54 sekian miliar. Sebelum lebih jauh, saya ingin ini kan tadi korban ya Pak, kita bicara. Saya tertarik untuk bicara soal perlindungan terhadap saksi ini tadi. Saksi ini saya pikir
bagaimana LPSK bisa melindungi katakanlah whistleblower atau orang-orang yang memang bekerja untuk atau dalam situasi tertentu dia harus menjadi saksi kunci dan segala macam. Nah ini tadi saya udah nanya apakah bisa sampai face off atau apa untuk apa namanya LPSK ini sejauh mana dia bisa menjalankannya gitu? Ya, kalau apa face off segala macam memang itu ada dalam kewenangan diatur oleh undang-undang, tapi LPSK belum pernah melakukan. Sepanjang yang kita alami itu penggantian baru pada identitas, itu pun sangat identitas kependudukan saja. Padahal sebenarnya kita mempunyai kewenangan juga untuk mengganti identitas secara lengkap ya. Tetapi kalau buat Indonesia kan ini problemnya bukan hanya problem hukum. Nggak relevan ya Pak ya? Problem kultural juga. Problem kultural itu misalnya seseorang yang misalnya orang Batak punya marga. Dia harus kehilangan marga. Itu artinya dia harus tercerabut dari akar budayanya. Di Indonesia ada problema itu ya. Barangkali ini yang menyebabkan penggantian identitas itu kurang menjadi pilihan dari para saksi dan korban untuk dilakukan. Gitu. Kalau tadi yang sudah sempat mengubah itu untuk kasus ini, kasus kekerasan seksual pada seorang anak dan kemudian anak ini tidak mau bersekolah karena sudah terlanjur diumumkanlah di media atau dia korban gitu ya. Namanya disebut gitu. Iya. Ya, jadi kemudian dia tidak mau bersekolah, akhirnya kita membantu untuk mengganti identitas dan memindahkan ke sekolah lain. Dia korban ya Pak berarti ya? Jadi korban. Jadi kemudian nama dari yang bersangkutan ini berubah gitu. Di semua kita fasilitasi untuk ke Dukcapil untuk bisa digantikan. Iya. Ya, ini untuk apa namanya sekedar pengetahuan ya Pak. Mestinya kalau korban kekerasan seksual itu untuk media memang ada kewajiban untuk menyamarkan semua. Bahkan alamatnya pun kalau bisa jangan disebut secara ini akurat. Juga saya kira hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman media ya. Karena seringkali media kan terlalu bersemangat. Ya, sangat detail gitu ya. Belum tentu niatnya buruk, tetapi niatnya justru mau membantu, tetapi betul. ada efek seperti jadi itu tadi perubahan identitas korban kekerasan seksual. Berapa banyak yang sudah dijalankan seperti itu? Belum banyak juga, tapi kalau perubahan identitas nama dan sebagainya itu ada beberapa. Tetapi yang banyak itu upaya untuk memindahkan sekolah karena yang bersangkutan tidak mau lagi bersekolah di sekolah lama misalnya. Atau pindah kota. Iya. Atau mungkin Pak Hasto mungkin punya cerita nih soal bagaimana sih LPSK bekerja gitu. Jadi orang punya gambaran ini, ini serius juga untuk melindungi saksi gitu kan. Bisa nggak Pak ada sesuatu yang agak sedikit detail gitu diceritakan? Iya, ada beberapa kasus ya, kasus pidana misalnya kita melindungi saksi, juga saksi yang bersangkutan ini juga sekaligus pelaku. Itu misalnya untuk kasus-kasus mega korupsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kita memberikan perlindungan pada saksinya ini sampai hampir 10 tahun. Karena banyaknya kasus yang dia terlibat di dalamnya. Ada kasus ini udah selesai, kasus yang lain lagi disidangkan dan sebagainya. Itu sampai hampir 10 tahun kita memberikan perlindungan. Ini boleh disebut nggak sih namanya? Saya kira nggak usah. Kan kasusnya udah selesai rasanya ya? Kasusnya udah selesai. Bentuknya apa itu Pak perlindungannya? Kita memberikan perlindungan di rumah aman dan juga dengan pertimbangan tertentu setelah cukup tidak perlu di rumah aman lagi ya kita berikan layanan perlindungan dengan menempatkan pengawalan di tempat tinggal yang bersangkutan. Selama 10 tahun itu Pak? Ya. Yang lain lagi adalah kasus Kanjeng Dimas kalau pernah mendengar ya. Itu sekitar tahun Jawa Timur ya? Ya 2016 saya kira ya. Itu di Jawa Timur. Itu kasus penipuan ya Pak ya? Penipuan penggandaan uang. Itu yang lebih menarik perhatian masyarakat. Padahal ada persoalan yang lebih serius, itu kasus pembunuhannya. Ya, jadi pembunuhan yang dilakukan oleh si Kanjeng Dimas ini. Kanjeng Dimas atau paling tidak atas perintah Kanjeng Dimas ini kepada beberapa orang yang menjadi anggotanya lah gitu. Itu kan mula-mula kita mendapatkan permintaan dari Polda Jawa Timur untuk memberikan perlindungan pada seorang saksi kunci dari kasus
pembunuhannya. Nah, saksi ini kemudian kita lindungi, kita tempatkan di rumah aman, dan yang menarik karena kita memberikan perlindungan kepada saksi ini, kemudian terungkap beberapa informasi yang kemudian itu menjadi bahan bagi Polda Jawa Timur untuk mengungkap kasus ini secara lebih luas lagi. Jadi si saksi ini bercerita kepada LPSK, pendampingnya lah kurang lebih gitu ya. Dan kemudian itu yang kita sampaikan sebagai informasi kepada Polda Jawa Timur, dan kemudian Polda Jawa Timur menindaklanjuti itu. Dan kenapa dia harus dilindungi, Pak? Ya pada waktu itu apa yang dia alami waktu itu? Ya dia terancam. Terancam. Seberapa kuat powernya si Kanjeng Dimas ini? Nah, itu sampai ada pembunuhan yang bisa dilakukan pada beberapa orang yang sebenarnya ada di dalam struktur organisasi mereka sendiri, tapi karena dianggap kemudian membahayakan, kemudian dieksekusi. Dan pelaku pembunuhnya lumayan banyak waktu ternyata, Pak ya? Ya, ada beberapa orang, bukan hanya dari lingkungan masyarakat sipil, tapi juga ada dari lingkungan TNI, kemudian ada mantan polisi dan juga mantan TNI, itu cukup serius. Sehingga kita bisa membayangkan ancaman yang diterima oleh si saksi itu ya. Berapa lama itu dilindungi? Setahun lebih saya kira, sampai prosesnya kemudian sudah selesai. Orangnya sekarang aman-aman aja Pak setelah sekian? Aman-aman saja. Nah, ini saya kira masih sering komunikasi dengan teman-teman LPSK saya kira. Oh gitu ya, jadi masih ada hubungan serahnya gitu ya. Iya. Nah ini kan Kanjeng Dimas bisa disebut, kok yang korupsi tadi nggak boleh disebut? Ya, karena masih ada sebagian yang kasusnya belum selesai. Oh, jadi itu sampai 10 tahun. Saya boleh nyebut nama nggak Pak? Ini kasus Nasarudin yang banyak, memang kasusnya banyak sekali. Ya mestinya harus dipublikasi, harus di riset segala macam ya kalau teman-teman mau mengikuti kasusnya. Nasarudin memang banyak sekali kasusnya, ada kasus Wisma Atlet, ada kasus fasilitas kesehatan di berbagai kampus ya Pak ya. Hambalang ini memang waktu itu sangat menarik perhatian publik karena melibatkan partai berkuasa ya Pak ya. Ini salah satu saksinya dilindungi oleh LPSK atau beberapa? Ada beberapa, tapi yang kemudian sampai hampir 9 tahun lebih itu satu saksi. Ya. Apa sih Pak yang mereka peroleh ketika seseorang masuk di dalam program LPSK ini? Ya, dia mendapatkan perlindungan sepenuhnya. Fisik ya. Saja? Fisik, ya. Atau termasuk jaminan pendapatan dan segala macam? Bukan jaminan pendapatan, tetapi kalau LPSK itu istilahnya bantuan biaya hidup sementara. Tapi kalau bantuan hidup biaya sementara yang bisa diberikan oleh LPSK kan tidak sebanding dengan kekayaan mereka sendiri. Jadi kalau untuk itu saya kira mereka masih bisa membiayai sendiri. Oh, ya. Jadi mereka tetap bisa hidup di rumah masing-masing? Ketika dirasakan sudah tidak perlu lagi di rumah aman, bisa tinggal di rumah mereka sendiri atau di tempat yang mereka tunjuk dan kita petakan bahwa cukup aman, ya nanti tinggal ditempatkan tenaga pengawalan di situ. Jadi yang 10 tahun tadi itu campur ya Pak antara yang di dalam safe house sama yang di rumah dia gitu ya. Nah itu berapa ini Pak kekuatan yang dikerahkan kalau misalnya ada kasus-kasus yang sebesar itu? Kekuatan ya untuk melindungi fisik. Oh ya. Itu 24 jam ya? 24 jam. 24 jam. Berapa orang? Ya kita kan tergantung dari setiap event itu ya. Event tertentu kan kita bisa berhitungan, oh ini kita cukup dengan sekian orang. Selalu begitu. Oh ada asesmennya gitu ya? Ya ada asesmennya. Nah itu siapa tuh Pak yang melakukan asesmen biasanya? Asesmennya ini dilakukan oleh tenaga ahli dan berkonsultasi dengan penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ini adalah salah satu anggota atau pimpinan LPSK. Jadi ini layak nggak diteruskan atau layak nggak atau gini, kalau misalnya saya nih saksi gitu ya, saya merasa keamanan saya terancam gitu. Nah ini gimana prosesnya? Cukup melapor gitu atau harus ada adjustment dari entah itu KPK atau polisi atau apa gitu? Ya jadi selain
permohonan itu bisa diajukan oleh yang bersangkutan sendiri, juga bisa diajukan oleh keluarganya, atau oleh pendamping, atau oleh penasihat hukumnya. Tetapi bisa juga diajukan oleh aparat penegak hukum. Jadi seringkali kita menerima permohonan untuk melindungi saksi dan korban ini dari aparat penegak hukum, baik dari polisi, jaksa maupun KPK. Itu yang selama ini kita lakukan. Dan atas dasar itu kemudian kita melakukan investigasi. Investigasi itu ya memetakan situasi yang dihadapi oleh saksi maupun korban ini. Situasi ancamannya apakah betul-betul faktual, situasi dan kondisi tempat tinggalnya, berapa jauh dari fasilitas-fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Itu kita lakukan, dan atas dasar itu kemudian tim ini kemudian menyusun satu risalah yang dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan apakah benar yang bersangkutan memerlukan perlindungan dan dalam bentuk apa. Seringkali perlindungan ini muncul dari ketakutan saja kan. Oh, oke. Jadi trauma gitu. Ya, itu yang kemudian kita lakukan assessment untuk kita yakinkan betul bahwa, terutama meyakinkan diri kita sendiri bahwa yang bersangkutan memang perlu perlindungan. Jadi umumnya berapa lama itu dari mulai seseorang minta dilindungi sampai diputuskan gitu? Rata-rata 1 bulan lah kira-kira. 1 bulan. Ya. Karena ya selain banyaknya permohonan yang masuk, seringkali kita berhadapan dengan keterbatasan tenaga kita ya. Jadi kita hitung rata-rata ya 1 bulan lah. Rata-rata ya. Kalau selain anggaran ya, tadi kan anggarannya memang mungkin hanya bisa memberikan optimum ya kalau istilahnya Pak Asta, bukan maksimum. Apalagi yang mestinya bisa ditingkatkan gitu untuk memenuhi standar perlindungan saksi dan korban yang bagus gitulah. Saya kira manpower. Manpower ini juga memerlukan penambahan ya. Dan itu cukup. Jumlah atau kualitas, Pak? Baik jumlah maupun kualitas. Selain itu juga persebaran wilayah layanan. Karena selama ini kan baru ada di Jakarta saja kita. Kita baru punya 2 kantor perwakilan, itu di Jogja dan di Medan. Tapi itu juga belum bisa secara operasional berjalan dengan baik. Jadi tetap dengan dukungan dari Jakarta. Karena kalau seperti ini terus itu juga biaya tinggi juga operasi kita. Kalau misalnya kita memberikan layanan ke Maluku, Papua, itu kan biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu ya, saya kira perlu ada respon dari pemerintah agar LPSK bisa memberikan layanan secara lebih luas, itu untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan di daerah. Itu memperpendek akses dari korban kepada maupun saksi kepada LPSK. Kalau problemnya tadi yang sudah disebutkan Pak Aso di awal ya, ada apa tadi, kekerasan seksual, narkoba, itu pun mestinya akan meningkat juga ya Pak ke depannya. Iya. Terutama kekerasan seksual ini saya heran ini. Hampir tiap Senin, karena kami setiap Senin itu ada sidang untuk memutuskan perlindungan itu ya. Selalu saja ada kasus-kasus kekerasan seksual dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka korban yang meminta perlindungan atau apa yang dibahas di setiap hari Senin itu? Ya, itu permohonan yang sudah dilakukan investigasi kemudian dibahas di sidang itu ya. Dan itu ternyata pelakunya itu adalah orang-orang dekat dari korban biasanya. Ini sesuai dengan penelitian Komnas Perempuan kalau nggak salah ya? Ya. Bahwa pelaku kejahatan seksual biasanya orang yang dihormati atau orang-orang sekitar gitu ya? Ya. Ini trennya sama juga ya? Trennya sama. Jadi biasanya ada relasi kuasa antara pelaku dan korban, kemudian orang dekat. Orang dekat ini yang seringkali tidak terduga-duga, ada kakak kandung, saudara kandung,
ayah kandung, ayah tiri, kakek kandung, kakek tiri. Jadi luar biasa ini. Nah ini biasanya apa Pak yang dilakukan oleh LPSK ketika yang diputusin setiap hari Senin itu apa aja? Ya macam-macam permohonan, diantaranya itu tadi. Tapi juga saat ini kita sedang menangani percepatan untuk melayani permohonan kompensasi dari tindak pelanggaran HAM yang tindak terorisme masa lalu. Karena ini hanya dibatasi sampai bulan Juni nih permohonannya. Oh, kenapa Juni? Oh, tanggal ini ya, 22 Juni kalau nggak salah. Iya. Karena undang-undangnya 22 mengatakan. Juni minggu lalu dong. Iya. Udah habis. Iya. 3 tahun setelah undang-undang keluar, korban tindak pidana terorisme masa lalu ini harus sudah selesai. Jadi 3 tahunnya ya nanti bulan Juni. Ya. Sekarang meeting benar-benar Juni bulan depan. Iya. Oh itu itu yang sekarang kita sedang percepat, dalam artian kita lakukan promosi, kita lakukan sosialisasi, kita kejar siapa yang korban yang belum sempat dilayani, supaya dalam batas waktu itu semua sudah mengajukan permohonan kepada LPSK, meskipun prosesnya nanti setelah bulan Juni masih bisa dilakukan. Dan itu tadi prosesnya cukup lapor ke BNPT ya Pak, minta keterangan itu. Ya, saya pengen kembali tadi Pak ke yang kejahatan seksual itu ya. Kalau nggak salah kan Mas kemarin ramai juga ya di salah satu kota di Jawa Timur kan. LPSK masuk ke situ juga yang di Jombang itu kan. Iya. Oh, ada sempat investigasinya Pak? Ya, ini kan kasus yang sudah cukup lama ya. Polisi 2018 kalau nggak salah ya. Polisi sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sudah menyerahkan ke kejaksaan, tetapi selalu dikembalikan karena kurang bukti menurut kejaksaan. Tapi untuk kasus-kasus tindak pidana susila ini, saya kira ya aparat penegak hukum itu yang perlu ditingkatkan adalah perspektifnya terhadap korban, keberpihakan pada korban. Jadi kalau terlalu ketat pada pembuktian ya, untuk kasus-kasus susila kan seringkali saksi nggak ada. Siapa yang mau? Misalnya seperti itu. Jadi aparat penegak hukum ya berdasarkan keyakinan mestinya dilakukan. Apalagi hakim. Kalau hakim kan apa yang dia putuskan ini perintah Tuhan. Jadi lakukan saja dengan pertimbangan perspektif keberpihakan pada korban. Selama ini kan klaim bahwa setiap polisian memang sudah ada desk yang dikhususkan untuk perempuan seksual kan. Ada petugasnya perempuan dan segala macam. Itu belum cukup ya Pak ya? Saya kira belum cukup. Pemahaman terhadap korban, baik itu anak maupun perempuan, ini kan bukan monopoli jenis kelamin tertentu. Itu semua orang mempunyai peluang yang sama. Nah, biasanya untuk kanit PPA itu biasanya perempuan ya. Ya, meskipun sebenarnya pemahaman terhadap kesetaraan gender itu juga bukan hanya monopoli perempuan, tetapi juga laki-laki juga. Jadi itu yang saya kira perlu perubahan yang lebih mendasar, pemahaman terhadap kesetaraan gender dan sebagainya itu. Selama ini kan kalau misalnya ada kasus kejahatan seksual ditanyain, kamu suka atau enggak gitu-gitu kan, biasanya katanya kalau keluhan-keluhannya ya Pak ya. Dan itu menyakitkan. Traumanya tambah lagi Pak ya. Jadi itu satu peristiwa yang menjadi reviktimisasi buat korban itu. Dia merasa dikorbankan kembali. Dengan pertanyaan. Dan kadang-kadang kan setiap proses ditanya itu lagi. Nanti pindah ini lagi, ditanyakan lagi. Di sidang itu lagi gitu ya. Jadi kayak membuka luka terus-menerus ya Pak ya. Nah, apa yang terjadi di Jombang itu kan? Kenapa Komnas LPSK perlu masuk ke situ? Ya, karena ada permohonan perlindungan dari korban dan kami yakin memang yang bersangkutan ini terancam
dan kami yakin bahwa memang ada tindak pidana di situ. Meskipun secara prosedural belum ada bukti katanya. Ya, secara ini dari kepolisian juga sudah menjalankan tugasnya, tetapi di kejaksaan masih mandek ini, karena ada beberapa bukti yang masih dituntut oleh jaksa agar dipenuhi oleh polisi, tetapi belum bisa dipenuhi. Iya. Jadi mungkin ini untuk memberi gambaran kasus Jombang ini kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh keluarga seorang tokoh agama setempat ya Pak ya, sehingga mengintimidasi korbannya gitu. Saya kira memang ini concern ya. Jadi saya mengimbau ini perspektif terhadap korban ini yang harus disebarluaskan. Untuk menjadi korban itu bisa berlaku kepada siapa saja. Jadi masyarakat juga begitu. Setiap saat bisa saja menjadi korban atau menjadi keluarga korban. Jadi kalau ada satu peristiwa yang di situ ada korban, mestinya mempunyai solidaritas paling tidak, empati kepada korban ini yang harus dikedepankan. Apalagi korbannya pelakunya tadi orang-orang terdekat, pelaku yang yang punya kuasa, Pak ya. Jadi ancamannya memang bisa datang kapanpun dan datang kepada siapapun ya Pak Asta ya. Oke. Salah satu yang mungkin perlu juga diketahui Pak Asta, LPSK itu bisa proaktif juga ya. Bisa proaktif. Jadi harus menerima pengaduan ya. Ya. Kami tidak hanya menunggu permohonan dari masyarakat atau dari keluarga korban atau pendamping ataupun aparat penegak hukum. Jadi kalau kita mengetahui ada satu tindak pidana yang terjadi dan itu cukup menarik perhatian masyarakat dan cukup serius itu kita akan berusaha proaktif mendatangi saksi maupun korban untuk menawarkan perlindungan. Ya. Bisa proaktif ya. Ya. Tetapi bisa juga kemudian korban atau saksi tidak mengajukan permohonan. Dan kalau begitu yang terjadi ya LPSK tidak akan bisa memaksa apapun. Karena perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu sifatnya voluntary, kesukarelaan. Jadi yang bersangkutan harus sukarela menjadi terlindung LPSK. Dulu yang salah satu yang proaktif yang waktu Pak Wiranto ditusuk Pak ya? Ya. Di Pandeglang itu. Ya. Gimana ceritanya itu Pak? Ya, begitu terjadi peristiwa itu kan kemudian dinyatakan sebagai satu tindak pidana terorisme. Kita kemudian aktif menghubungi Pak Wiranto melalui stafnya, melalui keluarganya dan sebagainya. Kami hanya akan menjalankan undang-undang saja itu. Karena memang mandat. Karena dia korban ya? Karena dia korban. Siapapun dia adalah korban. Korban yang kebetulan Menko Polhukam ya. Ya, akhirnya ya kita bisa yakinkan Pak Wiranto bahwa LPSK bisa memberikan layanan bantuan, perlindungan maupun memfasilitasi tuntutan restitusi kompensasi. Apa jawaban Pak Wiranto waktu itu Pak? Pada waktu itu beliau nggak mau karena beliau khawatir pasti akan dipelintir lah ini, mentang-mentang pejabat Wiranto gitu. Tapi ya kita bisa jalankan itu dengan baik. Pak Wiranto akhirnya masuk dalam program? Masuk dalam program, bisa kita bersama asuransi ya, Jasindo atau apa saya nggak ingat itu, dan juga Asabri, itu kan memberikan layanan bantuan medisnya. LPSK juga ikut dengan jumlah yang kecil akhirnya karena sudah cukup besar orang yang institusi yang membantu. Asuransi tadi. Ya. Tapi kita juga memberikan layanan untuk menuntut kompensasi dari negara dan akhirnya dapat. Jumlahnya tentu sangat tidak berarti buat berapa Pak Wiranto. Hanya puluhan juta aja, sekitar 30-an juta. Bisa buat bayar. Karena kerugian yang diderita Pak Wiranto secara material kan tidak banyak.
Ya, perut aja kena pus gitu Pak. Ya, kalau itu kan medis maksudnya. Medis ya. Iya. Jadi Pak Wiranto akhirnya bisa menerima kompensasi. Ya. Ini bagian dari proaktifnya LPSK Pak ya? Iya. Kalau untuk rakyat biasa pernah juga proaktif? Setiap kasus tindak pidana terorisme, kita melakukan upaya proaktif. Untuk kasus yang di Makobrimob, itu kita juga proaktif. Di Kampung Melayu, Tamrin, itu kita juga proaktif. Dan biasanya kita kemudian mendatangi rumah sakit dan memberikan garansi letter, surat jaminan. Nanti kalau ada korban yang dirawat di rumah sakit ini, tagihannya dikirimkan ke LPSK. Itu untuk bantuan medisnya ya. Nah, baru nanti kemudian kita lakukan komunikasi dengan para korban ini untuk layanan lain, misalnya ada layanan psikologis yang diperlukan dan sebagainya, atau layanan psikososial. Dan kemudian yang terakhir itu tadi membantu menilai atau menghitung kerugian yang mereka derita dan kemudian dimintakan kompensasi ke negara. Iya. Itu memungkinkan nggak perluasan peran LPSK gitu? Ya misalnya orang-orang yang dipersekusi di media sosial atau di internet gitu, kemudian dia mendapatkan perlindungan dari LPSK gitu, memungkinkan kayak orang lain? Sepanjang yang bersangkutan ini adalah saksi atau korban untuk suatu tindak pidana, itu LPSK mempunyai mandat untuk. Jadi kriterianya adalah saksi atau korban ya Pak ya? Tindak pidana. Tindak pidana. Ya. Jadi harus dibuktikan di pengadilan. Ya, Pak? tindak pidana juga tindak pidana tertentu yang tadi menjadi prioritas LPSK, Mas. Tidak semuanya ya? Tidak semuanya. Penipuan karena. Iya. Ya, itu tidak menjadi ranahnya LPSK. Iya. Kecuali ada ancaman di situ. Artinya di masa depan mungkin bisa juga ya Pak berkembang peran dari LPSK ini. Tadi kan kejahatannya mungkin meningkat ya. Iya. Termasuk yang melibatkan internet dan yang intimidasinya juga tidak kalah keras sebetulnya kan. Saya kira perlu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika terjadi dispute capres-cawapres periode lalu, itu kan ada 2014. Salah satu 2019 ya. Itu kan ada sekelompok pengacara yang kebetulan mengadvokasi capres-cawapres tertentu yang kemudian melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu kan minta perlindungan LPSK untuk para saksi yang katanya mendapatkan ancaman. Nah, sepanjang ancamannya itu bisa dibuktikan, ya tentu saja LPSK wajib memberikan perlindungan pada saksi itu. Lepas dari persoalannya apakah ini soal cawapres atau bukan ya. Tetapi memang LPSK tidak mempunyai kewenangan untuk terlibat atau berintervensi dalam kasus-kasus sengketa pemilu seperti itu. Nah, barangkali ke depan mungkin kalau memang dipandang perlu ya bisa diperluas LPSK bisa menangani juga perkara-perkara yang ada di dalam pengadilan tata usaha negara atau di dalam yang di Mahkamah Konstitusi sengketa pemilu misalnya. Bisa saja mungkin. Sepanjang tadi ya ada intimidasi atau ancaman-ancaman. Kalau sekarang sepanjang intimidasi itu sudah pasti. Tetapi maksud saya secara substansi, kalau pidana itu dianggap pidana prioritas yang perlu ya kita bisa. Tapi kan itu belum. Itu masih memerlukan. Ini mungkin saya agak bias Pak ya, pengen nanya sedikit soal perlindungan terhadap jurnalis. Ini kan juga satu isu yang penting juga kan. Saya kira terima kasih juga LPSK sudah turun waktu ada satu jurnalis Tempo yang di Surabaya. Ya, itu saya kira kita juga proaktif setengahnya. Setengah ya, langsung datang ke sana ya, Wakil Ketua LPSK. Tapi ancaman semacam ini menurut Pak Hasto memang concern juga dari LPSK. Ya. Jadi kita kan mengemban juga
semangat pemajuan perlindungan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu esensi yang juga diemban oleh LPSK sebenarnya. Jadi untuk kasus-kasus terutama untuk jurnalis ya, yang menerima ancaman, apalagi kalau ada pemaksaan, kekerasan dan sebagainya, itu kami biasanya akan ikut memberikan perhatian. Jadi yang kemarin Tempo itu termasuk proaktif ya di korespondennya. Ya. Ini akan juga dilakukan untuk jurnalis yang terutama sih sebenarnya di daerah Pak ya, banyak sekali teman-teman yang mungkin mendapat intimidasi, termasuk di Papua sekarang ini rasanya penting kalau sekali. Untuk daerah ini kan problemnya begini, kami nggak mendengar itu, kami tidak tahu gitu. Kalau kebetulan Surabaya kan kemarin dekat ya Pak ya, dekat dan kita sudah dengar dulu, akses jadi kita bisa lakukan. Kalau misalnya di daerah, silakan organisasi-organisasi jurnalis bisa memfasilitasi untuk menginformasikan pada LPSK. Iya. Sedikit Pak, kalau Pak Hasto dulu kan Komnas HAM kalau nggak saya. Apa Pak bedanya kerja di Komnas HAM dengan di LPSK? Ini kan sebenarnya kalau saya lihat keterangannya Pak Hasto ini cukup dekat ya. Concernnya itu mirip-mirip gitu ya Pak saya. Apa yang membedakan? Kalau Komnas HAM itu kan lebih betul-betul substansi pada HAM-nya ya. Dimensi politisnya sangat kental karena biasanya kasus-kasus hak asasi manusia itu kan menyangkut dimensi politis. Nah kalau LPSK ini kan sebenarnya pidananya ya pidana umum yang seringkali tidak berkaitan dengan politis gitu. Itu yang paling membedakan. Nah yang lain kalau di Komnas HAM itu kan biasanya melakukan kajian, penyelidikan yang berjangka panjang. Kalau di LPSK itu tidak. Karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana, itu urusannya hampir setiap hari berbeda gitu. Jadi ada kasus masuk lain lagi gitu. Itu aja. Lebih berat yang mana Pak? Lebih berat mana dari sisi Pak Hasto sendiri? Kalau dari sisi waktu dan pikiran, di sini lebih banyak. Karena waktunya hampir sulit untuk lepas gitu ya. Kalau Komnas HAM kan seringkali satu perkara itu bisa sangat panjang untuk melakukan penyelidikannya dan sebagainya. Jadi lebih teknis ya Pak ya kalau lebih teknis ini. Ya. Soal teknisnya saya sedikit penasaran soal safe house sih Pak. Ya. Safe house itu apa sih ininya Pak? Biasanya bentuk yang diberikan kepada... Safe house ini adalah bangunan yang disediakan oleh LPSK untuk memberikan rasa aman pada seorang saksi maupun korban dengan tingkat pengamanan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk safe house, LPSK itu mempertimbangkan berbagai hal, bukan hanya fasilitas gedungnya saja, tapi juga pengamanannya, escape-nya, kemudian tempatnya itu dari berbagai fasilitas yang lain harus dipertimbangkan dan sebagainya. Dan yang lebih perlu dipertimbangkan juga, karena orang yang ditempatkan di safe house itu bukan seorang tahanan, bukan seorang napi, ya dia harus dibuat senyaman mungkin di situ. Jadi kita berikan fasilitasi yang membuat mereka nyaman, kerasan tinggal di situ. Karena apa? Karena seorang yang ditempatkan di safe house itu sedikit banyak harus terisolasi. Dia dibatasi komunikasi dengan temannya, saudaranya, dan sebagainya. Boleh berkomunikasi dengan izin dan difasilitasi oleh LPSK. Pendamping ya. Mau ketemu juga begitu, harus difasilitasi dan didampingi oleh LPSK. Ini properti yang tetap atau bisa pindah-pindah Pak? Ada yang tetap dan sebenarnya kalau untuk safe house itu kami proper yang mobile. Oke, pindah-pindah gitu ya. Kontrak ya berarti biasanya Pak? Iya. Teknis sekali pertanyaan saya. Pak, saya pertanyaan terakhir mungkin Pak Hasto bisa pendek saja. Kira-kira tantangan seperti apa sih yang akan dihadapi
kita, ya negara kita dalam melindungi saksi, korban, terutama yang tadi dengan berkembangnya kejahatan di masa depan kan, saya kira terus berkembang gitu. Apa menurut Pak Asto yang kalau tantangan yang dihadapi oleh PSK ini, terutama dengan tindak pidana yang menjadi prioritas kita, itu adalah penguatan dari organized crime. Organized crime ini kan seringkali bukan hanya berdimensi nasional, tetapi juga transnasional. Seringkali bukan hanya dilakukan oleh para penjahat saja atau para mafia saja, tapi juga seringkali ada keterlibatan dari unsur negara di situ. Unsur negara ini oknum-oknum yang, saya kira ini yang ke depan perlu diantisipasi. Jadi negara juga perlu lebih bersungguh-sungguh lagi memperhatikan lembaga-lembaga, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga seperti LPSK ini untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan semacam itu. Oke, terima kasih Pak Hasto Atmojo sudah memberikan gambaran kepada saya, kepada kita semua tentang bagaimana sih usaha untuk melindungi saksi, melindungi korban. Tadi saya mungkin highlight sedikit soal pentingnya kita semua memperhitungkan atau memprioritaskan perspektif korban. Terima kasih Pak Asto, terima kasih yang sudah mengikuti acara ini. Saya Budi Setiarso, redaksi Koran Tempo, mohon pamit. Kita bertemu kembali di Ini Budi episode berikutnya. Salam. Terima kasih Pak Asto.